Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, di konten kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Rompok Aksara. Sebelum ke cerita, mungkin teman-teman bisa bikin kopi terlebih dahulu agar lebih rileks, lebih santai dalam menyaksikan konten kali ini ataupun video kali ini. Itu tentang bercerita Rompok Aksara, baik dari perjalanan ataupun ya apa sih Rompok Aksara. Nah, mungkin kita masuk saja ke cerita Rompok Aksara, di mana Rompok Aksara ini adalah sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sebuah tulisan ataupun buku gitu. Rompok itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya itu ya rumah. Aksara itu adalah sebuah tulisan yang terdapat dalam sebuah buku gitu. Jadi ya Rompok Aksara itu ya rumah yang di dalamnya terdapat buku-buku gitu. Jadilah Rompok Aksara begitu. Nah, Rompok Aksara ini gerak di literasi pastinya. Dan mungkin teman-teman di luar sana ataupun yang menyaksikan video ini sudah lebih dahulu mengetahui apa itu literasi, bahkan sudah tahu gitu kan literasi itu apa. Jadi literasi itu adalah sebuah kemampuan individu yang dimana kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan sebuah masalah. Dan literasi ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Jadi tidak bisa lepas dari sebuah kehidupan gitu. Tidak akan pernah lepas dari sebuah kehidupan kita, literasi itu. Yang dimana sangat begitu penting literasi ini. Apalagi ya mungkin teman-teman juga tahu tentang rendahnya literasi di negara kita gitu kan, Indonesia menurut penelitian UNESCO pada saat itu. Jadi saya itu hanya ingin menumbuhkan budaya literasi, budaya baca untuk masyarakat khususnya gitu kan. Tetapi lebih sempitnya lagi atau lebih ininya lagi, lebih ke adik-adik kita sih, lebih ke regenerasi yang akan datang. Bagaimana peran literasi ini sangat penting untuk kemajuan ataupun perkembangan daerah atau wilayah begitu. Karena saya tinggal di wilayah, di perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk kota, yang akses bukunya pun kalau di kota kan banyak ya akses buku, kalau di kita kan hanya sedikit. Jadi buku itu sangat penting sekali, pengetahuan itu sangat perlu sekali, dibutuhkan sekali oleh kita yang dimana kita sebagai orang yang tinggal di perkampungan begitu teman-teman. Nah, terus kenapa bisa ada Rompok Aksara gitu kan? Rompok Aksara ini lahir ataupun ada karena sebuah pemikiran ataupun gagasan ataupun sebuah keresahan atau ya bisa dikatakan sebuah keisengan anak muda yang tidak terlalu wow gitu, anak muda yang selalu ya bisa dikatakan apa sih kerjanya gitu, anak-anak muda hanya nongkrong terus ya tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Tapi lahirlah ini Rompok Aksara. Rompok Aksara ini eh, lahir pada tanggal 30 September 2022 dan saya apa ya di sini ya, bukan apa-apa sih gitu, bukan apa-apa gitu, tapi ini ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kita, untuk lingkungan sekitar gitu kan. Entah itu untuk belajar, untuk diskusi, entah itu untuk ngopi bareng juga di sini kawan-kawan. Bisa juga datang nih ke sini ke Rompok Aksara. Mungkin ya tempatnya tidak seberapa sih. Kalau dulu kan
kita kopi keliling literasi ya, kita berkeliling gitu, lapak baca, lapak buku gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat itu disupport juga oleh kawan-kawan kita juga, yang dimana pada saat itu saya belum mempunyai buku yang saya punya itu hanya 3 buku, tapi saya ingin melapak gitu. Kebetulan saya dikenalkan oleh teman saya, Raffi Irawan, dia adalah seorang pegiat literasi di TBM Kulimaca. Terus dikenalkanlah dengan anak-anak Moli, yaitu salah satunya Apin DKK lah dan kawan-kawan. Mereka lah yang mensupport buku kepada saya. Waktu itu ada 20 buku kalau tidak salah. Untuk melapak cukuplah saya melapak buku gitu kan. Dan alhamdulillah antusias adik-adik ataupun anak-anak dari anak SMP dan SD itu sangat sangat luar biasa gitu dalam ingin membaca buku. Ada saat itu belum Rompok Aksara namanya, masih kopi keliling literasi gitu, berkeliling sambil ngopi, sambil diskusi dan berliterasi waktu itu. Yang pernah saya sambangi itu ada beberapa kampung, saya melakukan kegiatan berliterasi di situ. Saat itu tuh lagi musim pandemi. Waktu itu COVID, sedang marak-maraknya COVID, social distancing, dan apa ya, semua sendi-sandi itu lumpuh, terhenti gitu maksudnya, dari ekonomi, pendidikan, sebagainya gitu kan. Jadi disitulah muncul ide-ide itu dan gagasan-gagasan itu gitu. Awal mulanya dari sana dan jadilah Rompok Aksara gitu. Dan tempatnya itu bukan ini gitu. Waktu itu Rompok Aksara itu lebih apa ya, menggunakan fasilitas pemerintah, bangunan pemerintah yang tidak digunakan khususnya di desa gitu kan. Ada bangunan pemerintah yang tidak digunakan, lalu saya manfaatkan untuk berkegiatan, kegiatan literasi di sana bersama anak-anak gitu. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di situ ya selain menulis, membaca, menghitung, menggambar, mewarnai, lalu permainan tradisional gitu kan. Saya selalu melakukan itu dalam kegiatan-kegiatan literasinya gitu, dalam kegiatan-kegiatan Rompok Aksara ataupun kopi keliling literasi pada saat itu. Setelah itu barulah tercetuslah nama Rompok Aksara pada saat menggunakan fasilitas pemerintah desa khususnya. Nah, Rompok Aksara jadilah karena rumah menurut saya adalah tempat paling aman, paling nyaman. Kenapa saya menggunakan bahasa Sunda? Karena saya orang Sunda, jadilah Rompok gitu. Dan aksara itu adalah sebuah tulisan yang dimana tulisan itu terdapat di buku. Jadi rumah yang isinya ya buku-buku gitu, tulisan-tulisan tentang pengetahuan tentang apapun gitu kan. Yang penting berbentuk sebuah tulisan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan diceritakan dari awal sampai saat ini itu sangat panjang sekali begitu teman-teman. Ya intinya ya Rompok Aksara ini untuk mendedikasikan dirinya untuk wilayah, untuk daerah, untuk orang banyak gitu kan. Dimana bahwasanya saya selalu berpikir sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Akan tetapi dalam perjalanannya itu naik turun, seperti roller coaster gitu kan. Rompok Aksara ini naik turun gitu. Dan hari ini tuh saat ini Rompok Aksara memang sedang vakum terlebih dahulu, tidak melakukan kegiatan gitu kan. Karena apa? Karena saya sebagai pengelola dan penggagas sibuk gitu. Saya menjalani aktivitas, salah satunya ya saya sedang sibuk kuliah, ingin menyelesaikan kuliah saya, yang mana saya saat ini kuliah saya semester 7 gitu kan. Saya harus selesai. Selain kuliah saya juga sebagai tenaga pendidik, yang dimana di salah satu sekolah saya mengajar sebagai tenaga honorer kan. Sebagai tenaga honorer saya selalu mencoba untuk terus mendedikasikan diri saya untuk daerah ataupun wilayah gitu. Karena ya itu tadi saya selalu berpikir bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sudah tidak memikirkan hal apapun, yang penting intinya saya bisa bermanfaat gitu, walaupun ya saya sendiri tidak tahu yang bermanfaat itu seperti apa gitu kan. Begitu teman-teman. Jadi ya itulah
Jadi apa ya, dan rompok aksara juga ada satu kata yang selalu menjadi apa ya, selalu menjadi sebuah kata rompok aksara gitu, yang dimana ada kutipannya itu bahwasanya walaupun dengan membaca tidak membuat kalian pintar, setidaknya dengan membaca membuat kalian tahu. Itu kata-kata itu yang ada di rompok aksara ini. Itu hasil dari perenungan atau pada saat itu lagi ngahulang dan muncullah kata-kata itu. Dengan membaca walaupun dengan membaca tidak membuatmu pintar, setidaknya dengan membaca membuat kalian tahu gitu. Jadi sudah membaca dulu saja. Tidak usah kalian berpikir ingin pintar atau ingin cerdas. Tapi setidaknya dengan membaca kalian akan tahu gitu. Tahu banyak hal tentang hal apapun lah dengan membaca itu. Jadi itu sedikit cerita dari rompok aksara dari saya gitu kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketika bisa bermanfaat ya syukur alhamdulillah, ketika tidak ya tidak apa-apa gitu. Ini hanya sebatas ingin bercerita saja seperti itu teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung sampai sejauh ini, kawan-kawan yang sudah mau terlibat di dalam rompok aksara. Mudah-mudahan dari rompok aksara yang segini adanya, dari hal kecil ini, dari saung kecil ini, mudah-mudahan bisa menjadi besar nantinya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin ya itu saja. Sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusan. Salam literasi, salam rompok aksara. Terima kasih.